pemerintahan semester 3. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan partai politik di Indonesia untuk memenuhi tugas teori partai politik dan pemilu. Untuk yang pertama, di sini kita akan membahas tentang latar belakangnya. Perkembangan partai politik di Indonesia dipengaruhi oleh sejarah panjang bangsa ini, mulai dari era kolonialisme yang melahirkan organisasi politik sebagai perlawanan hingga masa kemerdekaan yang diwarnai oleh banyaknya partai dan instabilitas politik. Masa Orde Baru membatasi jumlah partai, sementara reformasi 1998 mengembalikan kebebasan berpartai dan melahirkan dinamika baru. Perjalanan ini menunjukkan bagaimana partai politik di Indonesia berjuang untuk menemukan keseimbangan antara stabilitas dan demokrasi. Kemudian selanjutnya ada fase perkembangan partai politik di Indonesia. Di sini yang pertama ada masa kolonialisme Belanda sebelum 1945. Munculnya organisasi politik. Organisasi politik pertama di Indonesia, The Indische Parties, dibentuk pada tahun 1912 oleh Ernest Dewes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Perkembangan organisasi politik lainnya seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Kemudian yang kedua ada masa demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Jadi setelah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer dengan kebebasan berpartai. Periode ini ditandai dengan munculnya banyak partai politik dengan berbagai ideologi seperti PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Keberadaan partai politik yang terlalu banyak menyebabkan instabilitas politik dan kesulitan dalam membentuk pemerintahan yang stabil. Kemudian yang ketiga ada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Presiden Soekarno melakukan penyederhanaan partai politik dengan membubarkan sejumlah partai dan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR. Partai Komunis Indonesia atau PKI mendapatkan pengaruh yang kuat dan menjadi kekuatan penyeimbang Angkatan Darat atau AD. Kemudian yang keempat ada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Rezim Soeharto membatasi jumlah partai politik menjadi 3, yaitu yang pertama ada Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Golongan Karya atau Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Golkar menjadi partai yang dominan dan mengendalikan sistem politik. Partai politik lainnya memiliki peran yang lemah dan kurang menunjukkan aset berarti dalam percaturan politik. Kemudian yang terakhir di sini ada masa reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang. Reformasi membawa perubahan besar dalam sistem politik, termasuk kebangkitan partai politik. Pemilihan umum atau pemilu dilakukan secara langsung oleh rakyat untuk memilih anggota DPR dan partai politik. Terjadi dinamika partai politik yang kompleks dengan munculnya partai-partai baru dan perubahan dalam struktur dan ideologi partai politik yang ada. Kemudian di sini ada peran partai politik di Indonesia. Yang pertama yaitu perjuangan kepentingan politik. Partai politik menjadi wadah untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, dan bangsa dan negara. Kemudian yang kedua ada pemeliharaan keutuhan negara. Partai politik berperan penting dalam memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga ada pembentukan kebijakan. Partai politik memiliki peran penting dalam proses pembentukan kebijakan melalui parlemen. Kemudian di sini ada juga beberapa tantangan yang dihadapi partai politik di Indonesia. Yang pertama, kurangnya ideologi yang jelas. Beberapa partai politik di Indonesia masih memiliki ideologi yang kurang jelas dan cenderung pragmatis. Kemudian yang kedua ada kesenjangan antara partai dan rakyat. Terdapat kesenjangan antara partai politik dan rakyat
yang menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Kemudian adanya korupsi. Korupsi masih menjadi masalah serius yang menggerogoti partai politik dan sistem politik di Indonesia. Kemudian kesimpulan, latar belakang perkembangan partai politik di Indonesia merupakan sebuah proses yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, dinamika politik pasca kemerdekaan, keinginan untuk stabilitas, dan reformasi. Perkembangan partai politik di Indonesia merupakan sebuah perjalanan panjang dan kompleks. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, partai politik di Indonesia diharapkan dapat terus berkembang dan menjalankan peran yang lebih baik dan membangun bangsa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan salah katanya, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.